Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembahasan TIU persiapan tes CPNS atau PPK tahun 2021. Lagi-lagi saya memilih video untuk pembahasan TIU ini bukan maksud apa-apa, bukan berarti bahwa soal yang akan saya bahas ini akan muncul di tes CPNS atau PPK tahun 2021. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan dan kita sepakati bahwa soal yang akan saya bahas ini bukan berarti bahwa soal inilah yang akan muncul di tes CPNS atau PPK tahun 2021. Tapi ya, yang bisa kita ambil adalah pola pikirnya atau cara-cara menyelesaikan dari soal-soal TIU tersebut, ya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang sama yang saya bahas ini dengan untuk menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan pada saat tes CPNS atau PPK 2021. Mengapa? Karena ada kecenderungan bahwa soal-soal yang selalu diteskan setiap tahun itu biasanya akan memiliki cara-cara penyelesaian yang sama. Oke, tanpa harus berpanjang kali lebar, kita langsung saja bahas soalnya. Kita mulai nomor 1. Jumlah dua bilangan bulat 17, sedangkan selisih kedua bilangan itu 13. Maka salah satu dari bilangan itu adalah titik-titik. Sekali lagi, untuk ini kita menerjemahkan kalimat-kalimat yang verbal atau soal cerita ini ke dalam simbol-simbol matematika yang lebih sederhana. Jadi kita menjawabnya seperti ini, ya, kalimat per kalimat. Kita jawab, misalkan dua bilangan tersebut adalah A dan B, ya, A dan B. Maka untuk kalimat pertama ini, ya, jumlah dua bilangan bulat 17, berarti saya boleh terjemahkan A tambah B sama dengan 17. Kemudian ini, sedangkan selisih kedua bilangan itu 13. Karena selisih berarti itu pengurangan, maka saya buat A kurang B sama dengan 13. Nah, di sini kita akan melakukan eliminasi, ya, cara cepatnya eliminasi. Nah, sebelum kita menentukan di sini apakah ditambah atau dikurang, karena ini tambah dan kurang ini akan berlaku kedua-duanya. Maksud saya adalah kita pemilihan tanda di sini adalah supaya mengefektifkan waktu yang ada. Nah, jadi ini kita lihat di sini. Nah, pilihannya di sini mayoritas adalah besar-besar ini, ya, angkanya puluhan. Yang satuan itu hanya ada 2. Nah, maka untuk ke sini berarti ini supaya besar yang di sini, maka di sini saya jumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti yang dieliminasi adalah B. Sedangkan kalau dikurangi tadi, maka yang dieliminasi adalah A. Nah, kita memilih menjumlahkan. Nah, maka hasilnya adalah 2A sama dengan 30. A tambah A, 2A. B tambah min B itu 0, habis ya. Jadi A-nya sama dengan 15. Jadi terjawab, langsung jawabannya adalah 15. Maka nilai B-nya itu berapa? B-nya itu adalah 15 tambah berapa sama dengan 17? Ya, 2. 2 tidak ada pilihan di sini, adanya min 2. Maka jawabannya yang benar adalah D. Oke. Nomor 2. Jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 78. Bilangan terkecil dari ketiga bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, sekali lagi, jadi soal-soal yang seperti ini memang kita bisa sederhanakan ke dalam simbol-simbol matematika, ya. Jadi kita jawab, pemisalannya seperti ini. Misalkan bilangan genap kecil tersebut adalah X, ya. Nah, untuk bilangan bilangan genap berurutan itu misalnya kan ada 2, 4, 6. Ya. 2 tambah 2 hasilnya 4. Ya. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi selisihnya itu ada 2. Nah, kita misalkan tadi X, ya. Kemudian nah, X, ya, maka bilangan berikutnya kan tadi ditambah 2. Nah,
Kemudian bilangan yang ini untuk mencapai bilangan genap berikutnya, misalnya tadi dari 2, ini 4, maka di sini 6. Itu berarti ini 2 tambah 2. Untuk mencapai 6 ini berarti ya, tadi 2 tambah 4. Itu pemisalannya. Jadi ini misalnya X, maka di sini X tambah 2, di sini X tambah 4. Inilah bilangan-bilangan genap yang berurutan tersebut. Kemudian kita lihat soal ini. Kemudian kita lihat soalnya, jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 78. Berarti kita jumlahkan. Dijumlahkan hasilnya 78. Berarti X tambah 2 tambah X tambah 4. X-nya ada 3, saat X tambah X jadi 3X. 2 tambah 4 hasilnya 6. Jadi 3X tambah 6 sama dengan 78. 3X sama dengan 72, dari mana? 78 kurang 6. Ya, 78 kurang 6 hasilnya 72. Maka X sama dengan 72 bagi 3. X-nya sama dengan 24. Jadi, ya, bilangan terkecil tersebut adalah, nah ini, 24. X sama dengan 24. Dan bilangan-bilangan lainnya apa? Jadi ada 22, ya 20, bilangan-bilangan lainnya apa? Jadi ada 26 dan 28. Ya, kalau tidak percaya hasilnya 78 dijumlahkan. 24 tambah 26 hasilnya sudah 50. 50 tambah 28 hasilnya 78. Jadi ini benar, ya. Jadi sekali lagi bukan berarti bahwa soal ini nanti yang akan muncul di tes CPNS atau PPK tahun 2021. Tapi pola-pola penyelesaian atau cara-cara menyelesaikan soal yang bentuknya mirip seperti ini adalah seperti inilah, ya, cara menyelesaikannya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Kita ke nomor 3. Dalam ruangan rapat terdapat 40 orang, 3/5 adalah perempuan. 1/2 dari perempuan menggunakan sepatu olahraga, dan 3/4 dari laki-laki menggunakan sepatu olahraga. Berapa persen yang menggunakan sepatu olahraga? Jadi sekali lagi ini soal-soal verbal atau soal cerita, maka ini kita harus terjemahkan kalimat per kalimat. Kita jawab. Nah, kita ketahui bahwa jumlahnya itu adalah 40 orang. Maka untuk yang perempuan ada berapa? Perempuan itu adalah 3/5 dari 40. Ya, 3/5 dari 40 orang ini. Berarti 3/5 kali 40 hasilnya 24. Jadi jumlah perempuan itu 24 orang dari 40 peserta yang ada. Berarti laki-lakinya berapa? Laki-lakinya adalah 40 kurang 24 sama dengan 16. Nah, kita ke kalimat ini. Setengah dari perempuan menggunakan sepatu olahraga. Perempuan kan 24, maka setengahnya adalah 12. Jadi perempuan menggunakan sepatu olahraga itu sama dengan 12. Sudah, sekarang kita kalimat ini lagi. 3/4 dari laki-laki menggunakan sepatu olahraga. 3/4 dari laki-laki. Berarti dari 3/4 kali 16. Ya. Laki-laki gunakan sepatu olahraga itu adalah 3/4 kali 16 sama dengan 12. Nah, pertanyaannya berapa persen yang menggunakan sepatu olahraga? Nah, berarti yang menggunakan sepatu olahraga ini perempuan dan laki-laki tadi berapa orang? 12 tambah 12 hasilnya 24 orang. Berarti jika dipersenkan itu hasilnya, ini hasilnya ya, 24/40 kali 100%. Jadi 24 bagi 4 berapa? 6. Ini 0 dengan 1 0 ini dicoret, jadi 6 kali 10 hasilnya 60, ini dipersenkan jadi 60%. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke ya, jadi intinya untuk soal seperti ini diterjemahkan ke dalam bahasa matematika, kalimatnya ya masih. Jadi untuk soal-soal seperti ini soalnya diterjemahkan ke dalam bahasa matematika yang lebih sederhana lagi, diterjemahkan kalimat per kalimat. Lanjut kita ke nomor 4. Seorang ibu ingin mempunyai 2 orang anak. Kemungkinan lahir anak laki-laki dan perempuan adalah sama.
peluang kedua-duanya perempuan adalah titik-titik. Nah, ini masalah peluang. Jadi kita buat kemungkinan-kemungkinan dulu ya. Jadi peluang itu adalah kita membicarakan tentang banyak kejadian yang diharapkan dibagi dengan semua kemungkinan kejadian. Ini harapannya adalah kedua anaknya itu perempuan. Nah, jadi tinggal kita cari kemungkinan-kemungkinannya ya. Kemungkinan-kemungkinan itu kalau dalam statistik dinamakan ruang sampel. Nah, kemungkinan pertama, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Kemungkinan kedua, ada anak perempuan pertama, anak kedua laki-laki. Kemungkinan ketiga, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Kemungkinan keempat adalah anak pertama perempuan, anak kedua juga perempuan. Jadi ada 4 kemungkinan. Sederhananya seperti ini ya. Kenapa kita langsung bisa terapkan bahwa banyak kemungkinannya itu ada 4 ya. Seperti ini dua orang ya, 2 orang anak yang diharapkan itu dipangkatkan dengan jenis kelaminnya ya, jenis kelaminnya. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, kalau 3 maka 2 pangkat 3. Jenis kelaminnya kan laki-laki perempuan, yang diinginkan adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, sekarang kita fokus kembali ke soal ini. Nah, peluang kedua-duanya perempuan. Kedua-duanya perempuan yang mana dari semua kejadian ini? Yang mana? Ini ya. Ini. Ada berapa? Ada 1. Jadi hanya 1 dari 4 kemungkinan. 1 dari 4 kemungkinan itu berarti 1/4. Jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 5. Jika X, Y, Z sama dengan 0, X, ST sama dengan 0, dan Y, TS sama dengan 1, yang manakah di bawah ini yang benar? Nah, lihat dulu, kita jawab. Lihat dulu ini. Pilihannya ini mengarah dengan sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0. Jadi kita lihat sifat-sifat yang berkaitan dengan 0 itu. Salah satu sifatnya itu adalah setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, nolnya seperti ini, maka hasilnya adalah 0. Nah, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti ada di sini yang 0. Ya, ada yang di sini 0. Bilangan mana saja yang 0? Kalau YTS sama dengan 1 berarti bilangan Y, T, dan S itu bukan 0. Jadi kemungkinan yang 0 itu adalah tinggal Z dan X. Nah, di sini X, Y, Z itu 0. Di sini X kali S kali T tidak ada Z itu hasilnya 0 juga. Berarti yang menjadi biang keladinya sebagai 0 itu adalah X. Karena X kali Y kali Z itu sama dengan 0. Di sini X kali S kali T sama dengan 0. Di sini tidak ada X, hasilnya 1. Berarti X-nya yang menjadi 0. Jadi yang merupakan 0 adalah X. Karena setiap ada X maka hasil kalinya sama dengan 0. Jadi cukup baca saja dilihat seperti ini. Nah, jadi intinya siapa tahu di tes CPNS atau PPK 2021 ini memunculkan soal yang penyelesaiannya mirip-mirip seperti ini, ya tinggal hafal lagi ya karakteristik dan ciri-ciri masing-masing bilangan tersebut, sifat-sifatnya ya. Oke, lanjut nomor 6. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut? Kita jawab. Kecepatan itu dirumuskan dengan jarak per waktu. Semua orang ya pasti tahu ini ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, jarak ya dan waktu di sini. Di soal itu 2/5 km dan 6 menit. Sementara di pilihan itu adalah kilometer per jam. Ya, kilometer per jam.
Itu yang diinginkan di soal, satuannya kilometer per jam. Berarti tugasnya kita itu adalah merubah ini ya ke dalam kilometer, sudah kilometer, ini yang dirubah 6 menit ke dalam jam. Nah, kita selesaikan ya. Karena semua pilihan jawaban menggunakan satuan kilometer per jam, maka ubah satuan jarak dalam kilometer dan waktu atau menit di sini dalam jam. Kita rubah 2/5 km itu sama dengan 0,4 km. Kalau tidak mau menuliskan seperti ini, berarti ini pecahan biasa, ini pecahan desimalnya. 2/5 km dengan 0,4 km itu sama, ya, ini sama. Kemudian 6 menit, ya, 6 menit itu akan dirubah ke jam, berarti 6/60 jam atau 0,1 jam. Jadi 6 bagi 60 itu hasilnya 0,1. Sekarang kita masukkan ke sini untuk menentukan kecepatan rata-ratanya. Maka kecepatannya itu adalah kilometer, berarti 0,4 kilometer per 0,1 jam. Ya, sama dengan 4 kilometer per jam. Jadi masing-masing satu angka di belakang koma, depannya 0, dihilangkan saja. Jadi 4 bagi 1 hasilnya 4 kilometer per jam. Oke, saya rasa hanya 6 nomor dulu yang saya berikan untuk di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan bahwa pola-pola penyelesaian seperti inilah mungkin yang Anda butuhkan pada saat tes CPNS atau PPK tahun 2021. Bukan soal yang sama, tapi pola-pola penyelesaian. Sekali lagi saya tekankan pada pola-pola penyelesaiannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.